Halo guys, kembali lagi bersama gua di Film Apik. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film dari Korea. Film ini berjudul 20 Hacker, mengisahkan seorang pemuda yang memutuskan untuk menjadi seorang peretas atau istilah kerennya hacker demi menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya yang meninggal secara misterius. Nah, begitulah kurang lebih isi film yang akan saya review. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke dalam alur videonya. Use your headset and listen to my intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda sedang meretas suatu sistem perusahaan. Pemuda tersebut bernama Pak Jae-min. Lalu tiba-tiba datanglah satpam yang sedang berpatroli. Ia mencoba kabur setelah mendengar satpam pergi dari ruangan tersebut. Akan tetapi ia dijebak. Beruntung Pak Jae-min dibantu oleh temannya dari kejauhan. Alhasil ia pun berhasil kabur. Namun masalah belum selesai lantaran ia dihadang oleh satpam yang lain. Kemudian film kembali ke 2018. Terlihat Pak Jae-min berada di sebuah restoran bersama seorang detektif. Terlihat Pak Jae-min tidak nafsu makan lantaran ia terus memikirkan kasus ayahnya yang meninggal secara misterius. Jae-min emosi lalu ia membentak sang detektif tersebut. Detektif tersebut mengatakan jika ia kesulitan menemukan alamat pelaku pembunuh ayah Jae-min lantaran pelaku pembunuh menggunakan alamat IP palsu. Dan disinilah Jae-min memutuskan untuk menjadi seorang peretas dengan nama samaran Hex. Kemudian kita akan berpindah diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Pak Joo-hye. Kita sebut saja dengan nama Joo-hye. Di tengah jalan ia bertemu dengan Jae-min. Singkat cerita mereka pun sampai di tempat tujuan. Terlihat siswa baru bernama Lee Sen-ho. Ia sedang berlatih anggar. Chen-ho menjadi populer dikarenakan parasnya yang good looking. Joo-hye sedang berhayal tentang Lee Chen-ho. Saat itu datanglah Jae-min. Tiba-tiba sebuah bola voli datang ke arah mereka. Jae-min berusaha menyelamatkan Joo-hye. Akan tetapi bola tersebut tetap mengenai Joo-hye yang mengakibatkan Joo-hye setengah pingsan. Di saat itu Joo-hye ditolong oleh Lee Sen-ho. Joo-hye bahagia lantaran ia ditolong oleh pujaan hatinya. Jae-min yang sedikit kesal melempar bola tersebut. Tak disangka bola tersebut mengenai susu protein milik seseorang. Kita panggil saja dengan nama Junet. Junet mencari orang yang melemparkan bola tersebut. Akan tetapi tidak ada juga yang memperdulikannya. 내 단백질 날려버리자. 왜 저래? 야, 쳐다보지 마. 그냥 가자. Junet dengan kesal kembali ke markas. Junet meretas situs sekolah untuk mencari informasi tentang Jae-min. Di sana Junet memperoleh info jika Jae-min adalah seorang peretas hebat dengan nama samaran Hex. Kemudian kita berpindah dengan Jae-min. Terlihat Jae-min yang telat berangkat bekerja. Di saat Jae-min akan menyelinap melalui dapur. Di saat itu bosnya mengetahui jika Jae-min berangkat bekerja secara terlambat. Bosnya menanyakan alasan Jae-min terlambat. Jae-min tidak mempunyai alasan untuk terlambat. Karena kejujuran Jae-min, bosnya menyuruh Jae-min agar kembali bekerja. 진짜 크게 될 놈이야. 감사합니다. Jae-min bekerja sebagai OP warnet. Di saat bekerja, Jae-min selalu menyempatkan waktu untuk meretas situs perusahaan demi mencari identitas pelaku pembunuh ayahnya. Di saat Jae-min akan pulang bekerja, ia mendapatkan sebuah pesan dari sesama hacker yang bernama Peter Walt. Jae-min mulai menemukan sebuah titik terang, kan tetapi di saat itu Joo-hye datang, mengajak Jae-min untuk mencari udara segar. Di sini Joo-hye menceritakan jika ia menyukai Lee Sen-ho. Terlihat Jae-min cemburu mengetahui hal tersebut. Joo-hye meminta Jae-min agar membantunya mengajak Lee Sen-ho untuk kencan. Hati Jae-min terasa tenggelam di perut mendengar kata-kata dari Joo-hye. Esok hari di kampus, Jae-min mencari informasi tentang Peter Walt. Tak lama, Jae-min mendapat pesan dari Peter Walt. Peter Walt menyuruh Jae-min agar datang ke Hwarang Hall nomor 4. Dan di saat itu datanglah Lee Sen-ho yang mengejutkan Jae-min. Jae-min menanyakan tentang Hwarang Hall kepada Lee Sen-ho. Lee Sen-ho mengatakan jika ruangan tersebut berhantu. Jae-min yang terpaksa demi mencari pelaku pembunuh ayahnya. Ia pun mendatangi tempat tersebut.
Di sana ia melihat sesosok wanita berbaju putih. Jaemin mengira jika sosok tersebut adalah hantu. Jaemin ketakutan dan berusaha memukul sosok tersebut. Kan tetapi sosok tersebut merupakan Juhe. Mereka pun bersama menuju ke kamar nomor 4. Scene beralih diperlihatkan ke Hyung-sik yang sedang bertemu dengan Hyung-soo. Hyung-soo merupakan teman dari Hyung-sik yang paling sukses. Hyung-sik meminta kunci kesuksesan kepada Hyung-soo. Hyung-soo memberinya saran untuk melakukan sebuah investasi kripto. Awalnya Hyung-sik tidak percaya, dan tetapi ia terus dirayu oleh Hyung-soo. Kita kembali ke Jaemin dan Juhe. Mereka telah sampai di kamar nomor 4. Di sana ia disambut hangat oleh Junet dan Haesuk. Junet menjelaskan misi dari Peter Wood. Peter Wood diciptakan untuk memberantas kejahatan cyber. Mereka mengajak Jaemin untuk bergabung dikarenakan keahlian Jaemin di bidang cyber. Pada awalnya Jaemin menolak lantaran misi dari Peter Wood tidak terlalu penting bagi Jaemin. Dan di saat itu Haesuk mengatakan tentang perusahaan Seongjin dan masa lalu dari Jaemin. Di sini kita mengetahui jika ayah Jaemin merupakan seorang direktur dari perusahaan Seongjin. Ayahnya bunuh diri dikarenakan perusahaannya bangkrut setelah dibobol oleh hacker. Dan membocorkan data-datanya. Dan di keesokan harinya, di saat Jaemin sedang bekerja, ia mendapatkan telepon dari Juhe. Juhe mengatakan jika ayahnya akan pergi ke perusahaan kripto. Di sini Jaemin dan Peter Wood pergi ke perusahaan tersebut. Lalu mereka membobol data dari perusahaan. Mereka berhasil mencuri rencana busuk dari perusahaan. Esok hari terlihat Hyung-soo mendatangi perusahaan kripto. Saat seminar dimulai, Jaemin membocorkan rencana busuk dari perusahaan, mengambil semua uang dari nasabah, lalu pergi ke luar negeri. Para nasabah mengetahui hal tersebut pergi meninggalkan perusahaan. Terlihat Peter Wood meninggalkan tempat tersebut lantaran telah berhasil menjalankan misi. Atas keberhasilan Peter Wood, mereka pun pergi ke sebuah bar untuk melakukan sebuah pesta minum ciu. Di tempat kerja, Jaemin masih mencari hacker yang menyebabkan ayahnya meninggal. Jaemin bertemu dengan Lee Sen-ho di sebuah minimarket. Di sini Jaemin menanyai Lee Sen-ho apakah dia mempunyai orang yang ia sukai. Sen-ho mengatakan jika ia menyukai Juhe dan meminta tolong agar Jaemin membantunya karena Lee Sen-ho tahu jika mereka bersahabat. Jaemin sedikit emosi mengetahui hal tersebut. Di rumah ia mendapatkan sebuah pesan dari Peter Wood yang mengatakan jika target selanjutnya adalah perusahaan pertukaran Songdo. Jaemin mencari informasi tentang perusahaan Songdo. Jaemin mendapatkan informasi jika perusahaan Songdo telah diakui oleh Finma dari Swiss. Jaemin pergi ke markas Peter Wood. Peter Wood menjadi terkenal karena telah berhasil menguak rencana busuk dari perusahaan kripto. Akan tetapi Jaemin tidak suka dengan hal tersebut. Lalu ia pergi dari markas Peter Wood. Di sisi lain, Juhe akan berkencan dengan Lee Sen-ho. Tak lama Juhe mendapatkan telepon dari Haesuk. Haesuk mencari keberadaan Jaemin. Akan tetapi Jaemin tidak bersama Juhe. Tak lama datanglah Lee Sen-ho. Akan tetapi Juhe tidak menanggapinya lantaran ia khawatir dengan keberadaan Jaemin. Di saat Juhe mengobrol dengan Lee Sen-ho, ia mendapatkan pesan dari Haesuk jika Jaemin berada di perusahaan Songdo. Juhe pergi meninggalkan Lee Sen-ho. Juhe dijemput oleh Junet dan Haesuk. Terlihat seorang hacker yang telah menyebabkan ayah Jaemin meninggal mengawasi pergerakan mereka. Kemudian kita diperlihatkan dengan para nasabah menerima sebuah pesan penarikan di akun investasi mereka. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan adegan di awal film. Singkat cerita, Jaemin ditangkap oleh satpam tersebut. Terlihat Junet berusaha membantu Jaemin. Akan tetapi Jaemin berhasil menghajar satpam tersebut hingga babak belur. Di pagi harinya, Juhe mencari keberadaan Jaemin. Akan tetapi ponsel Jaemin tidak bisa dihubungi. Ternyata Jaemin mendatangi hacker yang menyebabkan ayahnya meninggal. Hacker tersebut menyuruh Jaemin agar membawa USB. Sesampainya di sana, ia disambut oleh sang hacker yang ternyata hacker tersebut adalah temannya, yaitu Lee Sen-ho. Tiba-tiba Jaemin dipukul dari belakang. Lee Sen-ho mengambil USB yang dibawa oleh Jaemin. Jaemin diajar oleh dua anak buah Lee Sen-ho. Di saat itu Lee Sen-ho memasukkan USB-nya ke dalam ponselnya. Dan di saat itu Peter Wood telah menemukan keberadaan Jaemin. Lee Sen-ho yang kesal lalu ia menghajar Jaemin. Akan tetapi Jaemin dapat menghajarnya hingga ia tak berdaya. Tak lama datanglah aparat kepolisian ke tempat tersebut membawa Lee Sen-ho. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Juhe dan Jaemin sedang berkencan.
Di saat itu, Haesyuk mengirimkan pesan kepada mereka untuk kembali ke markas Battleworld dan mengharumkan nama Battleworld. Dan film pun habis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.